bersyukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa memberikan nikmat sehat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru yang bisa hadir pada kesempatan kali ini, di mana untuk kegiatan kali ini kita alhamdulillah dapat undangan untuk mengikuti diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak SMP Negeri 8 Sambo ini. Mudah-mudahan nanti beliau bisa menyampaikannya juga dengan baik, dengan jelas, sehingga nanti bisa diterima juga dengan kami dari guru-guru SMP Negeri 8 Sambo. Dan tentunya yang paling penting juga kita bisa kena imbasnya ya, dari apa nanti yang akan disampaikan oleh beliau. Nah, untuk selanjutnya nanti kami persilahkan kepada Ibu Tirta SPD untuk menyampaikan materi berbagi praktik baik dalam rangka diseminasi calon guru penggerak ke-11 tahun 2024. Pada Ibu Utin Lena Liata SPD kami persilakan. Dalam disiplin positif ada beberapa hal yang kami pelajari. Yang pertama adalah tentang teori kontrol. Di sini ada beberapa pendapat, yaitu menurut Pak Dr. William bahwa ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian yang kedua yang adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ada rujukan adalah bentuk kontrol segala usaha yang kita lakukan untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kita peroleh biasanya kita lakukan di sekolah. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa maksudnya sini? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Mungkin dalam penerapan di sekolah nanti akan saya jelaskan dari topik ya. Ini saya jelaskan dulu tentang ilusi yang kami pelajari. Kemudian paradigma ini berusaha untuk dirubah melalui kurikulum merdeka, yaitu merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol? Yang pertama pada realitas atau kebutuhan. Realitas kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang tidak sama. Itu harus kita pahami sebagai seorang guru. Yang kedua, kalau stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak sama. Jadi setiap siswa itu harus kita ketahui karakteristiknya, itu tidaklah sama antara satu dan lainnya. Berikutnya stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang diinginkan oleh teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak mampu. Jadi kita tidak mampu mengontrol siswa, tapi kita bisa membantu siswa. Ya, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Sedangkan
yang diinginkan pada teori kontrol adalah adanya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tidak langsung menulis anak bersalah. Kita harus bisa membantu mereka untuk mencarikan solusi, untuk menanyakan mengapa. Itu paradigma yang ingin dirubah dalam kurikulum Merdeka ini sendiri. Dari stimulus respons kita berubah ke teori kontrol. Di sini tujuan pada kurikulum Merdeka adalah segala pernyataan atau kata yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak Pendidikan kita. Saya menjelaskan tentang disiplin itu. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini yang bisa kita terapkan di sekolah. Bagaimana kita mengajarkan siswa untuk mendisiplinkan dirinya itu. Saya menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Tadi saya katakan, inilah yang harus kita tanamkan kepada siswa, disiplin yang kuat. Apa sih dimaksud dengan disiplin positif? Seperti apa sih disiplin positif yang dapat dilakukan di sekolah? Seperti apa ya? Positif di sini adalah metode atau cara bagaimana mendisiplinkan peserta didik tanpa hukuman atau punishment. Nah, kalau diminta contohnya mendisiplinkan positif, itu mungkin kita memberikan contoh gitu Bu ya. Misalkan kalau anak buang sampah sembarangan gitu, kita memberikan contohnya dengan kita sendiri guru yang membuang sampah di tempat sampah seperti itu. Kemudian misalkan untuk salat berjamaah gitu, mungkin kita bisa memberikan contoh untuk kita mengajak dulu kepada peserta didik untuk bisa sholat walaupun 1-2 orang nggak masalah. Mungkin itu aja sih. Jadi menurut Bu Rizka, guru memberikan contoh, berarti guru menjadi teladan dulu ya. Jadi tidak hanya pemerintah, hanya buang sampah nggak usah sembarangan, atau pungut sampahnya, tapi kita dulu memberikan contoh sehingga siswa akan mengikuti apa yang kita lakukan. Oke. Terima kasih atas jawabannya Bapak dan Ibu. Ini adalah pengertian daripada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Ini dimaksud dengan disiplin positif. Jadi yang di sini adalah kesadaran dari siswa itu tanpa ada ini. Nanti kalau kamu bantu ibu kasih uang ya, dari seperti itu lagi. Atau kalau kamu berbuat seperti itu, nanti ibu akan hukum kamu hormati yang bendera. Seperti itu. Itu tidak diinginkan lagi dalam kurikulum Merdeka saat ini. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Dari dalam diri ini yang harus kita gali. Mungkin perlu kekuatan super dari guru untuk menggali motivasi intrinsiknya ini dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita semua pasti ingin bahwa
siswa-siswa kita adalah anak-anak yang memiliki sifat, tingkah, perilaku yang baik sesuai dengan norma yang ada kan. Tidak ada kita ingin anak-anak itu berbuat yang tidak baik. Makanya kalau anak salah, kadang kita marah karena kita tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ternyata di umur ini memberikan hukuman itu tidak dibolehkan lagi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggali kesadaran. Itu yang harus kita menjadi PR kita bersama. Bagaimana usaha kita untuk menggali kesadaran dalam diri siswa. Itu bukan hal yang mudah semua, tapi kita sama-sama harus mampu berusaha untuk menciptakan anak-anak yang memiliki perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Kawan-kawan sudah sering mendengar tentang belajar Pancasila, profil belajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan dari siswa. Apakah kita sudah menerapkan ini? Apakah profil belajar Pancasila ini hanya sebuah kata saja, atau mungkin kita juga tidak ingat apa saja ya profil belajar Pancasila ya? Yang pertama, kita ingin menjadi anak-anak itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu kita terapkan mungkin di dalam kelas melalui berdoa sebelum memulai atau setelah pelajaran, atau mengucapkan salam pada guru, pagi ibu, pagi bapak, itu kan. Mandiri. Pertama mandiri. Bisa misalkan dari tersebut itu memang Enggak. bisa Mandiri. Ya, benar kritisnya mampu memecahkan masalah kan. Berkebinekaan global. Contohnya apa? Kawan-kawan mungkin sudah sering mendengar ini ya, berkebinekaan global, kreatif, dan bergotong royong. Di sini tujuannya semua ke profil belajar Pancasila. Tujuan yang ingin dicapai oleh kurikulum merdeka. Seperti itu ya. Nanti bisa sama-sama kita belajar tentang nilai-nilai ini. Yang akan saya jelaskan adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan psikologis, yaitu yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Ini juga harus dipelajari karena murid kita juga manusia biasa sama dengan kita. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini 5 kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan kita semua, kebutuhan kita sebagai guru, siswa, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Kira-kira kita masuk yang mana ya? Mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Ada senang untuk mendapat imbalan, hadiah, pujian. Ada yang melakukan dengan menghindari hukuman. Jadi melakukan itu yang penting tidak dihukum. Ada yang akan melakukan itu karena dapat imbalan dari dunia. Tadi itu. Nanti waktu itu masukkan ya, atau kamu melakukan ini dapat nilai sekian, nanti bisa terakhir makan di bawah. Kita bisa nilai, kita masuk yang mana itu? A, B, 1, 2, atau 3. Berusaha yang ketiga ya. Harapan kita ke siswa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi disiplin
disiplin itu ada yang gagal, ada yang sukses yang dapat pelajari. Ini yang identitas gagal itu ada dua, hukuman dan penghargaan. Hukuman itu kadang akan menyebabkan mungkin siswa akan tersakiti, mungkin bisa dari kata-kata yang kita ucapkan, luka hatinya kan, menyakitkan, atau dari hukuman yang lain yang mungkin dianggap siswa itu menyakitkan untuk dirinya. Kemudian juga membuat dia merasa tidak nyaman, kemudian menjadi takut. Apakah ini yang kita inginkan? Siswa takut dengan kita, tidak ya, memaksa, terkesan memaksa kalau hukuman itu. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Enggak bu, saya enggak gitu pak, saya tuh kerja KPR tadi di rumah, terus sekolah, berbohong dia untuk menghindari sebuah hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri, malu. Jikalau kita misalnya menghukum siswa salah, satu siswa salah misalnya, kita panggil ke depan kelas, kita caci maki, kita ucapkan mungkin kata-kata yang menyakitkan, itu akan membuatnya menjadi rendah diri. Apakah kita menyadari itu? Kalau kita menjadi murid, bagaimana rasanya kalau seandainya kita berbuat salah, kita dituduh di depan umum? Ini loh contohnya, ini bagus nggak? Apa yang kita rasakan? Itulah yang tidak siswa rasakan malu. Alangkah baiknya kalau kita bicara berdua saja. Makanya ini dianggap disiplin yang gagal di sini. Kemudian penghargaan, memberikan hadiah, ini dianggap tidak efektif. Tujuan siswa itu dapat hadiah. Nanti kalau saya lakukan ini dapat hadiah dari ibu loh. Nanti kalau yang melakukan ini dapat hadiah, tujuannya ke sana. Kemudian urusan hubungan, ada sifat iri. Kok dia dapat, saya enggak, gitu kan? Kemudian menemukan kreativitas. Ada lagi menghukum dengan sistem ranking. Makanya di kurikulum Merdeka itu ranking ditiadakan. Ya ini, karena kita merasa bahwa siswa itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi tidak ada lagi ranking 1, 2, 3 atau ranking paling belakang. Karena sadar atau sadar siswa menjadi ranking paling belakang itu mungkin seumur hidupnya menjadi malu. Dan belum itu 10 tahun yang akan datang dia menjadi anak yang gagal. Mungkin dia yang sukses. Makanya di sini di kurikulum Merdeka ranking itu ditiadakan lagi. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Mengapa ya tadi? Karena tujuannya mendapat hadiah, sehingga dia tidak tahu apa sih yang diinginkan. Pokoknya hadiah lah, penghargaan lah gitu. Jika ada konsep disiplin yang gagal, maka seperti apa konsep disiplin dengan identitas sukses? Itu ada dua. Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk konsekuensi, penguatannya hanya jangka pendek saja pada saat itu, tidak begitu lama kalau dia konsekuensi. Kemudian karena dia jangka pendek, maka selalu harus kita monitoring, kita perkembangan seperti apa, berkelanjutan, selalu kita awasi. Kemudian juga ada stimulus respon, tapi dengan adanya konsekuensi, murid menghormati peraturan, dia taat peraturan, sehingga dia kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kesalahan saya di mana ya? Pokoknya intinya tidak boleh melanggar peraturan yang ada, seperti itu. Kemudian yang ditekankan di sini adalah konsep disiplin restitusi. Apa itu? Yang diinginkan di sini, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau murid melakukan kesalahan, dia harus tahu dan harus mampu mencarikan solusi untuk kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, dengan konsep disiplin restitusi, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau dia melanggar hal tersebut, apa yang harus dilakukan? Murid menghormati dirinya dan orang lain, itu diharapkan. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang ada. Karena di sini murid tadi ditanya apa solusi dari
dia atas kesalahan yang dilakukannya. Di sini yang akan lebih saya tekankan adalah tentang disiplin pendekatan restitusi. Ini diharapkan akan kita lakukan dalam kurikulum Merdeka, akan diterapkan di sekolah. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ciri-ciri restitusi apa? Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian tawaran bukan paksaan, kita tidak memaksa, tapi kita menawarkan apa sih solusinya dari dia. Berikutnya restitusi menuntun, melihat ke dalam diri siswa. Kita menuntun siswa. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Tindakan yang kita ambil seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada solusi yang akan diambil atas kesalahan yang telah dilakukan. Ini adalah contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Mungkin pernah ketemu yang di kelas ya? Sering. Apa yang kita lakukan ketika siswa tidak mengerjakan PR? Berikan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukuman itu seperti apa? Guru menghukum siswa bahwa bendera itu hukuman. Guru marah-marah, guru takut. Lebih parahnya marah-marah juga dalam pelajaran. Yang mengerjakan PR 5 orang, yang dimarah 20 orang. Ini hukuman ya. Kemudian konsekuensi. Seperti apa guru memberikan konsekuensi ketika siswa sering tidak mengerjakan PR? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini kalau soalnya 10, jadi 3 kali lipat berapa? 30. Ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Apakah dengan konsekuensi siswa tidak mengulanginya lagi? Itu jadi pertanyaan lagi ya. Oh ternyata besok itu lagi yang dikasih 30 soal masih juga. Makanya sini dimunculkan lagi namanya restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Contoh dengan keyakinan kelas nggak? Keyakinan kelas. Pernah dengar? Jadi keyakinan kelas ini biasanya kita buat bersama siswa. Jadi bukan kita yang membuat, tapi kita bersama siswa. Siswa yang memberikan pendapat. Nanti masih jelaskan soal ini. Mungkin kesepakatan. Ya, tapi lebih dikenal dengan keyakinan Pak. Kasarnya keyakinan, bukan kesepakatan. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini diharapkan dari restitusi. Jadi kurikulum Merdeka ini mengarahkan kita untuk ke restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini contoh satu contoh yang saya berikan bahwa siswa sering tidak mengerjakan PR. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa dikatakan keyakinan bukan peraturan? Apa bisa mengungkapkan? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pak Ibu ada yang sedang memberikan contoh kenapa keyakinan? Di sini kita mendengarnya dengan kata keyakinan kelas, bukan peraturan. Coba ya, keyakinan itu kan berarti mungkin antara siswa dan gurunya, mungkin wali kelasnya lah ya, membuat suatu kesepakatan yang memang mereka yakin mereka bisa mentaati peraturan kelas yang telah atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah mereka buat sama-sama tadi Bu. Itu
dan mereka berani membuat keyakinan itu karena mereka yakin mereka bisa mematuhi keyakinan yang kelas yang mereka buat tadi. Itu baru beryakin. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya kenapa bukan peraturan kelas ya? Karena kalau peraturan kelas itu biasanya hasil dari pemikiran wali kelas yang mau tidak mau itu harus disepakati oleh peserta didik. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu adalah hasil kolaborasi antara siswa dan guru, sehingga nanti menjadi sebuah kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut itu yang harus diikuti atau dilakukan oleh peserta didik. Baik, terima kasih. Apakah Bapak Ibu sudah membuat atau menulis di kelasnya masing-masing peraturan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang akan dituangkan oleh siswa-siswa dalam keyakinan tersebut. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa memaksa. Jadi kalau dia yang menentukan, siswa yang menentukan, pokoknya nanti kita kalau apa misalnya mengerjakan tepat waktu, mengerjakan PR, seperti itulah keyakinannya. Keyakinan. Jadi memang ada sumber dari dalam hati siswa. Makanya di sini di kurikulum Merdeka ini kita menggunakan kalimat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Bagaimana sih proses pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, mengajak siswa untuk bercurah pendapat, berarti mengungkapkan ide apa yang mereka inginkan. Kemudian menuliskan pendapat pada kertas note, kemudian ditempelkan di papan tulis. Menyusun keyakinan kelas dengan kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu kita tidak boleh menggunakan kalimat positif negatif ya, harus menggunakan kalimat positif. Jadi kalau seandainya nanti siswa menulisnya dengan kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Jangan berteriak di ruang kelas, tapi kita ganti kalimatnya, berbicara dengan sopan di ruang kelas. Itu kalimat positif. Jadi kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Mungkin siswa menulisnya begitu, jangan berteriak di ruang kelas pun tidak boleh. Tapi kita buat kalimatnya menjadi menilai positif. Berbicara dengan sopan di ruangan kelas. Gitu. Nanti kawan-kawan yang belum boleh terapkan di kelas masing-masing ya. Lima kebutuhan dasar manusia tadi itu cinta kasih, penguasaan. Cinta kasih itu hati di situ ya. Oh, ini kok kayak rantai makanan ya? Bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Jadi kebutuhan dasar ini yang akan kita penuhi di sekolah. Baik melalui disiplin positif ataupun melalui kelas yang kita buat bersama siswa. Ya. Ini posisi kontrol yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Ini ada 5 yang kami pelajari. Yang pertama, pembuat hukum di guru itu ada 5 posisi kontrolnya. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Yang pernah kita lakukan di kelas itu, kita sebagai siapa sih? Apakah kita sebagai penghukum? Siapa pernyataan-pernyataannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kita mengungkapkan kata seperti ini kepada siswa? Kalimat ini adalah membuat merasa bersalah. Jadi kalau kita buat saya kecewa sekali dengan kamu, kita ngomong seperti itu dengan siswa, berarti kita membuat siswa merasa bersalah. Kemudian, atau kamu tidak pernah melakukannya dengan benar. Itu kita membuat siswa
selalu saja tidak mengerjakan tugas, selalu saja begini. Sebagai pembuku. Kalau yang kalimat yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu ya. Itu kita menjadikan itu sebagai teman. Jadi anak salah, tapi kita memposisikan diri kita sebagai teman. Ini contoh itu. Ayolah lakukan demi ibu ya, bisa ya. Tolong ibu ya. Dengan bahasa lembut, kita jadikan itu sebagai teman. Apa itu suatu solusi juga anak tukang muda. Apakah kamu mendapatkan bintang hari ini? Bertanya, ini sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ketika guru menanyakan kalimat ini, maka guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Manajer itu adalah posisi guru yang paling tinggi yang diharapkan sebagai seorang manajer. Kemudian kamu ini selalu yang paling akhir mengerjakan tugas, selalu yang paling nakal. Capek juga kamu ini. Berarti kita memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, yang terakhir yang paling tinggi yang diharapkan adalah manajer. Saya kira kita ini kira-kira pada posisi yang mana ya? Apakah yang ini penghukum, membuat siswa merasa bersalah, teman, jadi siswa teman, bagi pemantau saja atau manajer? Yang diharapkan di sini guru mampu menempatkan dirinya, memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Perhatikan saja ini kan sistem waktu. Tapi kurang jelas. Apa ya? Tidak nampak. Agak-agak. Jadi ini tadi kesimpulan dari yang saya buat tadi. Identitas gagal, identitas berhasil, gagal, mengaku, bersalah, ya. Guru berbuat mengkritik murid, menyakiti atau menyindir, itu kan identitas gagal yang tidak diharapkan lagi di akhirnya di sekolah. Sama ya. Kalau dari perkataan, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan akibatnya nanti. Itu hukuman. Tapi kalau sebagai manajer, kita akan mengajukan kalimat apa yang kita yakin, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Kemudian hasilnya apa dari motivasi ini? Kalau kita berikan hukuman, anak memberontak, menyalahkan orang lain yang berbohong. Bisa jadi pernah tidak terjadi seperti itu? Bukan saya bu, dia pak. Gitu. Nah, akibat dari hukum yang kita berikan. Kemudian gagal manajer itu dia hasilnya adalah akan menguatkan pribadi siswa itu sendiri. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan dan menstabilkan identitas. Jadi dalam menyelesaikan masalah siswa diharapkan kita melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, siswa melakukan kesalahan, mungkin kita menanyakan dulu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita bertanya, tidak langsung marah. Ini dia. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Siswa akan menjawab juga. Nilai apa yang telah kita sepakati? Ini dari peraturan keyakinan kelas yang kita buat tadi bersama siswa. Dia tidak, misalnya
dia tidak mengerjakan PR yang tadi ya. Berarti keyakinan kelas yang dibuat guru bersama siswa itu yang mana yang dilanggarnya, dia harus ingat juga. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pertanyaan yang kita ajukan. Tapi guru juga harus memberikan penguatan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu harus kita kuatkan dulu. Tinggal bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan itu sendiri. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita berikan penguatan kepada siswa. Walaupun dia melakukan kesalahan, bahwa dan apa, semua orang pernah melakukan kesalahan, ibu juga mungkin pernah, tapi bagaimana kita mencari solusinya atau memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Ini adalah kemarin saya sempat, ini karena di PDF kan, jadi videonya nggak bisa keluar. Please, ya, benar ini. Ya, ada 2 kasus yang saya buat kemarin. Yang pertama, siswa alfa, kemudian siswa yang kedua yang perempuan, yang cewek ini adalah siswa yang membawa kelengkapan yang seharusnya tidak perlu dibawa di sekolah. Jadi yang pertama, siswa itu memberikan solusi karena dia terlambat, dia sering tidak masuk dikarenakan bapaknya sakit, sehingga dia membantu mamanya membawa barang dagangan ke pasar, kebetulan menyebabkan dia tidak bisa masuk. Jadi saya tanyakan solusinya apa? Oh, solusinya ternyata mungkin dia lebih awal perginya, sehingga dia tidak bisa sekolah. Jadi seperti itu kita bertanya kepada siswa apa solusinya kira-kira yang dapat dia lakukan agar kesalahan tersebut tidak diulangi kembali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir dan berkenan mendengarkan saya menyampaikan sedikit ilmu tentang disiplin positif ini. Semoga bermanfaat dan sama-sama bisa kita terapkan di sekolah dan di kelas. Saya hanya berbagi ilmu yang saya dapat
bersama-sama kita membangun sekolah kita ini menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktunya dan tempatnya juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.